Sudah hampir 2 jam lamanya, aku dan Risti tengah duduk menunggu bus di terminal keberangkatan. Mataku terus memandang jauh ke arah pintu masuk, berharap jika bus yang akan kami tumpangi nanti segera datang. Sudah bosan rasanya hatiku, berkali-kali sudah ditawari berbagai macam jenis makanan oleh para pedagang keliling yang ada di dalam terminal ini. Setelah sekitar beberapa jam menunggu, akhirnya bus yang kami tunggu-tunggu pun telah tiba. Aku pun menarik nafas lega setelah duduk di bangku bus berdampingan dengan sahabatku Risti. Ya, sebuah perjalanan panjang akan segera dimulai. Menurut Google Map, perjalanan ini akan ditempuh selama kurang lebih hampir 36 jam. Perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 1000 km. Hari ini aku akan memulai perjalananku untuk mencoba peruntunganku di tanah seberang. Ya, aku dan Risti memutuskan untuk pergi merantau ke Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Akan mencoba mengadu nasib di sana bersama teman satu kampungku yang sekaligus sahabat karibku. Sebelumnya, perkenalkan, namaku adalah Yosi. Aku adalah seorang gadis yang berasal dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah lama aku menantikan perjalanan ini karena bagiku semakin jauh kita bepergian, maka semakin dekatlah kita dengan diri kita sendiri. Tentu aku seperti halnya anak-anak muda lainnya yang masih mencari jati diri. Sepanjang perjalanan, aku dan Risti pun saling mengobrol cukup seru. Kami berdua sangat antusias dalam menjalani perantauan ini. Dan singkat cerita, tibalah kami berdua di tanah Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Karena di sana kami tidak mempunyai sanak saudara, kami pun akhirnya berencana untuk tinggal di rumah kos-kosan. Dan tanpa membuang waktu, kami pun segera mencari kos-kosan dengan harga yang cukup murah untuk 2 orang. Dikarenakan bekal uang yang kami bawa kala itu tidaklah banyak. Saat itu kami yang belum pernah sama sekali mengunjungi daerah tersebut sempat merasa bingung dan mulai bertanya-tanya mengenai kos yang berada di daerah situ. Cuaca kala itu di Surabaya sangatlah panas. Kami pun akhirnya memutuskan untuk memasuki minimarket untuk sekedar membeli minuman dingin. Dan ketika kami berada di dalam saat ingin membayar minuman tersebut, kami pun memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang kasir mengenai kos-kosan khusus putri yang berada di daerah situ. Hingga akhirnya berbekal informasi yang kami dapatkan dari seorang kasir tadi, kami pun mulai berjalan ke salah satu bangunan yang telah diarahkan oleh kasir minimarket itu. Di depan bangunan itu, kebetulan kami kala itu bertemu dengan seorang wanita yang terlihat berwajah cantik. Lalu kami pun bertanya, maaf mbak, mau tanya, apakah ini benar khusus kos-kosan putri ya? Tanyaku kala itu. Bener mbak, jawab wanita itu. Apa masih ada yang kosong ya mbak? Tanyaku lagi kepada wanita itu. Oh, kebetulan bukan saya yang punya mbak, tapi kos ini memang khusus putri dan bisa dibilang lebih murah kok dari kos-kosan lainnya. Sebulan kira-kira 1,3 juta. Itu sudah termasuk cuci gosok dan listrik mbak, jawab wanita itu. Kalau mbaknya mau lihat-lihat, tanya langsung sama ibu kosnya saja mbak. Kayaknya sih masih ada di dalam tuh, lanjut wanita itu lagi. Ya, sebenarnya kos ini menurut kami berdua harganya cukuplah mahal. Akan tetapi di sini kami berusaha ingin mengakalinya dengan tidak mengambil paket cuci gosok. Mungkin saja itu akan membuatnya menjadi lebih murah. Akhirnya kami berdua pun mendatangi office yang posisinya berada di basement kos-kosan. Kesan pertama yang kurasakan ketika mulai memasuki ke dalam basement ini saat itu, kondisinya terlihat gelap, sunyi, dan terasa lembab hingga aku pun merasa merinding saat berada di dalamnya.
Namun, aku berusaha untuk tidak berpikiran negatif tentang kos-kosan ini. Terlebih ketika bertemu langsung dengan ibu pemilik kos kala itu, dia menyambut kami dengan sangat ramah. Saat itu juga kami pun langsung diajak berkeliling oleh ibu pemilik kos-kosan tersebut. Hingga akhirnya kami pun mulai memasuki sebuah kamar yang berada di lantai 2. Entah mengapa saat itu tiba-tiba aku mencium bau yang sangat menyengat. Ya, aku mencium bau dupa yang rupanya kala itu kulihat diletakkan di sisi pagar kos-kosan itu. Akibat dari bau dupa itu hingga menyebabkan rasa mual yang sangat menyiksaku. Selain itu, suasana di lantai 2 pun terasa sangat suram. Dindingnya juga terlihat gelap dan juga kotor. Belum lagi bau dupa yang sangat menyengat yang membuatku akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengambil kos-kosan itu. Hingga akhirnya setelah berbasa-basi kepada ibu pemilik kos, kami pun memutuskan untuk izin pamit. Dan singkat cerita, setelah berputar-putar dan bertanya ke orang-orang sekitar, kami pun akhirnya mendapatkan kos-kosan seharga 500.000 per bulannya. Segera kami pun mengambil satu kamar untuk kami berdua. Saat itu kami mendapatkan kamar yang berada di bagian atas alias di lantai 2. Kos-kosan yang kami akan tempati tersebut ternyata posisinya tidak jauh dari jalur rel kereta api. Sebenarnya saat itu aku sempat ragu untuk mengambilnya karena setauku suara berisik dari rel kereta api nantinya pasti sangatlah mengganggu. Akan tetapi dikarenakan harganya yang sangat murah dan keadaan kos yang terlihat sangat bersih, aku dan juga Risti pun akhirnya memutuskan untuk mengambilnya. Setelah menyelesaikan pembayaran dan menyerahkan fotokopi identitas kami, kunci kamar pun akhirnya kami terima. Segeralah aku dan Resti mulai bersih-bersih dan mulai menata barang-barang kami ke dalam lemari yang sudah tersedia di dalam kamar kos itu. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Malam pun akhirnya telah tiba. Aku dan Risti pun kala itu yang mulai merasa lapar segera memutuskan untuk pergi keluar mencari makan. Setibanya kami di luar, Risti mengusulkan agar kita membeli nasi goreng saja. Karena selain harganya yang murah, jenis makanannya pun termasuk simpel. Dan setelah selesai membungkus nasi goreng tersebut, kami pun kembali ke kos sambil bercanda-canda dan berbincang-bincang soal hari pertama besok saat masuk kerja. Di tengah perjalanan, kami pun sempat untuk mengobrol masalah pekerjaan. Riz, kamu udah siap buat besok kerja, Riz? Aku kok deg-degan banget ya. Soalnya kan ini pertama kalinya kerja di Surabaya, tanyaku kepada Risti. Ya samalah Yos, aku juga. Tapi ya normal lah ya kalau kita agak cemas karena ini kan pengalaman pertama kita, jawab Risti. Gak sabar deh Riz, nunggu hari besok, ucapku. Ya sudah, nanti habis makan kita langsung tidur saja, biar besok paginya kita itu segar, ajak Risti kala itu. Ya, sebelumnya kami berdua memang sudah melamar pekerjaan di Surabaya ini via email, dan alhamdulillah saat itu kami dengan mudah diterima bekerja di salah satu mall di bagian posisi cleaning service. Aku dan Risti memang tak mau terlalu pilih-pilih dulu terkait pekerjaan. Ya, selama pekerjaan itu baik dan halal, kami pun berusaha untuk menjalaninya terlebih dahulu dan mencoba menjadikan pekerjaan awal kami ini sebagai batu loncatan untuk pekerjaan selanjutnya nanti yang insya Allah akan lebih baik lagi. Saat tiba di kamar kosan, kami pun langsung menikmati nasi goreng yang kami beli tadi. Dan setelah selesai makan, kami pun mulai bersiap-siap untuk istirahat tidur. Rembulan kala itu sudah berada di titik maksimalnya, menandakan jika hari sudah mulai larut. Kulihat Risti kala itu sudah tertidur pulas, namun tidak denganku saat itu. Aku kala itu sulit sekali untuk bisa memejamkan mataku. Dan tiba-tiba saja kala itu aku merasakan ada hawa dingin yang aneh, seolah-olah datang dan langsung menyelimuti seluruh tubuhku.
Entah berasal dari mana hawa dingin itu, seketika bulu kuduku pun meremang. Dan di tengah-tengah ketakutanku kala itu samar-samar aku mendengarkan seperti ada suara yang memanggil-manggil namaku dengan suara yang sangat lirih. Yosi. Mendengarkan hal itu, aku pun mencoba untuk tidak menggubrisnya. Ya, saat itu aku hanya berpikir mungkin saja aku salah dengar. Akan tetapi tiba-tiba suara itu datang lagi dengan suara yang lebih sedikit kencang dari suara yang sebelumnya. Aku tetap diam dan mencoba untuk tidak menghiraukannya dengan menutup kedua telingaku. Hingga akhirnya untuk yang ketiga kalinya suara itu terdengar dan kini terasa benar-benar dekat dengan telingaku. Ku coba memejamkan mataku rapat-rapat hingga akhirnya kala itu kurasakan sesuatu seperti tengah menjilati daun telingaku. Mendapati hal itu, aku pun langsung beranjak bangun dari tempat tidurku. Ku coba meraba daun telingaku dan ternyata daun telingaku kala itu sudah basah. Ku edarkan pandanganku ke sekeliling kamar. Dan betapa terkejutnya kala itu di sudut kamarku terlihat dua sosok makhluk yang sangat mengerikan. Di situ aku melihat makhluk dengan postur yang tinggi besar, berambut gimbal, dengan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahku. Sedangkan yang satunya, sosok itu berpakaian putih berambut panjang dengan wajahnya yang setengah rusak sambil terlihat meringis kesakitan. Aku yang kala itu dihadapkan oleh kedua makhluk mengerikan itu hanya bisa terdiam membisu. Tubuhku terasa kaku, lemas, tak berdaya. Keringatku pun mengucur dengan deras keluar dari keningku. Walau begitu, aku terus mencoba sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku. Setelah aku berhasil menggerak-gerakkan tanganku, segera aku mencoba membangunkan Risti. Aneh sekali saat itu Risti tak kunjung juga bangun walaupun sudah aku berkali-kali goyangkan dengan keras tubuhnya. Ketika kurasa usahaku seperti percuma saja untuk membangunkan Risti, segera aku pun mencoba membuka pintu dan berlari keluar kamar untuk mencari pertolongan. Saat itu aku berlari menuju ke arah rumah ibu kos yang kebetulan posisinya berada di seberang kos-kosan yang kami tempati. Langsung saja aku gedor-gedor pintu rumah ibu kos itu. Mendengar suara gedoran dari pintu rumahnya, ibu kos pun kala itu langsung membukakan pintu. "Ada apa ya, Dek? Kenapa sih kamu?" tanya ibu kos. Maaf Bu, maaf. Di kamar saya ada setan, Bu," terangku kala itu sambil menghela nafas kelelahan. Setan? Setan apa? Kamu itu yang bener loh, Dek. Malam-malam gini kamu jangan ngaco balas ibu kos. Bener Bu, bener. Saya nggak bohong Bu. Tadi pas saya lagi tidur, ada dua makhluk di sudut kamar saya ngeliatin saya terus Bu, terangku kembali. Setelah aku menceritakan semuanya yang sudah terjadi, ibu kos beserta suaminya pun kala itu segera mengantarkanku ke kamar yang berada di depan rumahnya itu. Sesampainya aku di kamar, kala itu terlihat Risti yang masih tertidur pulas. "Noh, mana setannya coba? Kamu lihat kan, gak ada tuh. Orang temanmu saja itu masih pulas tidurnya kok. Kamu itu tadi mungkin hanya mimpi. Coba lain kali kalau kamu mau tidur, baca doa dulu Dek," kata ibu kos sambil menasehatiku. Iya Bu. Tapi tadi saya yakin sekali Bu, saya lihat sendiri Bu, timpalku kembali kepada ibu kos. Ada apa ya ini? Tanya Risti kala itu yang mulai terbangun dari tidurnya. "Ini loh Mbak, temenmu ini katanya lihat setan. Udah, sekarang tidur lagi aja, jangan berisik, udah malam. Nanti yang lain penghuni kos malah keganggu." Dan setelah perbincangan itu, ibu kos beserta suaminya pun kala itu pamit pulang. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar. "Kamu memangnya kenapa sih Yos?" tanya Risti yang terlihat khawatir melihat keadaanku. Enggak apa-apa. Yuk tidur lagi aja yuk," jawabku singkat.
Ya, aku mencoba menutupi semuanya. Aku takut jika nanti membuat Risti menjadi khawatir. Aku mulai membaringkan tubuhku dan mencoba untuk tidur kembali. Kulihat di sampingku, Risti sudah kembali terlelap dalam tidurnya. Saat itu, aku masih termenung tentang peristiwa yang barusan saja aku alami. Ya, karena baru pertama kali dalam hidupku ini aku bisa melihat langsung makhluk seperti itu. Di pagi harinya, saat aku mulai terbangun dari tidur, tubuhku terasa lemas dan sakit terasa di seluruh persendianku. Namun mengingat ini adalah hari pertama aku bekerja, aku pun memaksakan untuk segera bangun dan bersiap-siap mandi lalu sarapan kemudian berangkat untuk bekerja. Setelah aku dan Risti selesai mempersiapkan keperluan untuk berangkat kerja, kami pun langsung berjalan ke depan untuk menaiki angkutan umum ke tempat kami bekerja. Sehabis jam kerjaku usai, aku pun segera pulang bersama Risti. Setelah sampai di tempat kos, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Dan pada saat itu, aku pun langsung merebahkan tubuhku yang sudah terasa sangat lelah. Sedangkan Risti, ia langsung menuju ke arah kamar mandi. Dan di saat Risti tidak ada di dalam kamar, tiba-tiba saja kala itu aku kembali dikejutkan dengan hadirnya kedua sosok makhluk mengerikan itu. Ya, dengan wajahnya yang menyeramkan, ingin rasanya kala itu aku berteriak sekencang-kencangnya. Akan tetapi, saat itu mulutku kembali terasa keluh. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati sambil memejamkan kedua mataku. Syukurnya tak lama kemudian kedua sosok makhluk itu menghilang begitu saja. Aku pun masih sengaja tidak menceritakan kejadian-kejadian aneh yang sudah aku alami kepada Risti. Tentu karena aku tidak ingin jika Risti ketakutan. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Malam pun telah tiba. Saat itu Risti kembali mengajak keluar untuk jalan-jalan dan mencari makan malam. Namun di sini aku menolak dengan alasan aku sangat lelah dan mengantuk. Hingga akhirnya Risti pun pergi hanya seorang diri. Setelah kepergian Risti dan di sini tiba-tiba saja aku kala itu kembali dikejutkan dengan hadirnya kedua sosok makhluk itu. Kedua makhluk itu seketika muncul tepat berada di depanku. Saking terkejutnya, aku pun langsung berteriak dan kali ini aku bisa mengeluarkan suara sekencang mungkin. Namun anehnya, saat itu seolah-olah tak ada yang bisa mendengar teriakanku itu. Padahal aku sudah berteriak sekencang-kencangnya. Mendapati hal itu, aku pun langsung berlari ke arah pintu berusaha untuk membuka pintu. Dan keanehan kembali terjadi di sini. Pintu kala itu tiba-tiba tak bisa terbuka, seolah-olah seperti terkunci dari luar. Dan yang lebih mengerikan lagi kala itu, lampu kamarku tiba-tiba seketika mati. Akhirnya tanpa aku sadari, sosok tinggi besar itu kini sudah berada tepat di hadapanku. Sosok itu terlihat berjongkok, bisa kurasakan dengusan nafasnya yang berbau busuk itu dan terdengar berat sambil satu tangannya mencekik leherku. Lalu sosok itu berbisik, "Kamu milikku." Kalimat yang keluar dari mulut makhluk itu disertai tawanya yang menggelegar. Sekejap aku hanya bisa pasrah, tak bisa bergerak karena cengkraman yang terasa sangat kuat kurasakan. Dalam pasrahku, aku hanya bisa membaca istighfar dan ayat kursi di dalam hati. Dan di saat aku berkutat dengan makhluk tersebut, kekuatanku pun perlahan mulai melemah. Hingga akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah terbangun, aku pun tiba-tiba kini sudah berada di kasur. Dan kulihat saat itu sudah ada Risti serta ibu kos yang berada di sampingku. Setelah kesadaranku pulih, aku pun langsung bertanya apa yang sudah terjadi. Dan mereka mengatakan bahwa aku ditemukan pingsan di lantai dekat pintu kamar di saat Risti pulang dari luar mencari makan.
Setelah peristiwa terakhir kejadian kemunculan dua sosok makhluk itu yang selalu berulang hingga hari ketujuh, dan aku mulai merasa keselamatanku ini terancam. Ya, setiap kali aku berada di kamar sendirian, aku benar-benar merasa tidak aman. Sehingga aku pun kala itu berpikir untuk mencari cara agar kedua makhluk itu menghilang dari kehidupanku. Jujur, saat itu sebenarnya aku sudah sangat ingin sekali pindah dari kos itu. Namun, kondisi keuangan yang sangat tidak memungkinkan. Ibu kos pun pastinya tak akan mau untuk mengembalikan sisa uang yang sudah masuk kepadanya. Di sini, aku pun berencana bulan depan untuk segera pindah kos, dan untuk sementara waktu, akhirnya aku pun mencoba mencari orang yang mungkin saja bisa membantuku untuk mengatasi permasalahan ini. Kala itu, aku mengikuti anjuran dari salah satu teman penghuni kos yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah adalah penghuni lama di kos-kosan ini, dan dia berprofesi sebagai salah satu staf di salah satu perusahaan ternama yang berada di kota Surabaya. Kebetulan Fatimah ini rajin mengikuti pengajian di salah satu majelis taklim yang terdapat di daerah dekat kos-kosanku. Dan setelah dia mengetahui peristiwa yang kualami, seketika ia pun menganjurkanku untuk segera bertemu dengan guru ngajinya yang bernama Pak Khairul. Setelah mendapatkan alamat dari Fatimah, aku pun berencana untuk segera menyambangi Pak Khairul. Ketika aku sudah mendapatkan jatah libur, bergegaslah aku segera menyambangi kediamannya yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari tempatku tinggal. Dan pada saat kami bertemu, aku kala itu melihat sosok Pak Khairul yang sangat bersahaja. Wajahnya seperti bercahaya dan suaranya yang cukup mendamaikan menjadi kesan pertama saat aku bertemu dengan beliau. Setelah sambutan hangat dari Pak Khairul, aku pun mulai menceritakan semua kejadian yang telah aku alami. Pak Khairul yang mendengarkan semua kisahku itu, seketika beliau pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar sebentar. Dan sekembalinya beliau dari dalam kamar, beliau pun di sini mengatakan bahwa aku saat ini sedang diincar untuk dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Aku pun di sini merasa bingung dan bertanya-tanya, siapakah orang yang ingin mencelakai dan menumbalkanku? Mbak, sebenarnya kalau saya lihat, mbaknya ini tidak polos. Sepertinya mbak ini punya tameng gaib yang membuat sosok makhluk-makhluk itu seperti sulit untuk menembusnya. Terang Pak Khairul kala itu. Maksudnya tameng itu apa ya Pak Ustadz? Tanyaku bingung. Maksudnya mbaknya ini ternyata ada pelindungnya atau semacam pelindung gaib, atau mungkin mbaknya ini mempunyai jimat atau sesuatu, tanya Pak Khairul. Mendapati pertanyaan dari Pak Khairul, aku pun langsung teringat. Ya, sebelum aku berangkat ke Surabaya, abahku kala itu memberikan sebuah benda yang diikat pada kain putih. Iya betul Pak Ustadz. Abah saya waktu itu memberikan saya sesuatu benda yang terikat pada kain putih. Tapi saya juga tidak tahu isinya itu apa. Dan Abah bilang benda itu buat melindungi saya di perantauan. Jelasku kepada Pak Ustadz Khairul. Oh, pantesan. Mungkin itu Mbak yang membuat para makhluk itu kesulitan untuk menjadikan mbaknya tumbal. Walaupun mereka bisa menyentuh Mbak, tapi sebenarnya mereka juga itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Terang Pak Khairul lagi. Dan setelah mendengarkan semua penjelasan dari Pak Khairul, aku pun baru menyadari jika ternyata benda pemberian dari Abah telah menyelamatkan nyawaku dari makhluk itu. Selain itu, Pak Khairul pun mengatakan bahwa ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga diingatkan agar tidak meninggalkan sholat karena itu adalah hal yang paling utama. Di tengah obrolan kami yang serius, kala itu Pak Khairul pun memberikanku sebotol air yang sudah beliau bacakan doa untuk diminum di kos-kosan nanti. Setelah kami selesai membahas semuanya, aku pun lalu berpamitan pulang. Namun sebelum pulang, kala itu aku diberikan sebuah tasbih kecil oleh Pak Khairul. Beliau pun hanya berpesan,
Mbak Yos, jangan lupa airnya diminum yo. Pas mbaknya itu nanti sudah sampai di depan kosan, dengan mengucapkan bismillah. Jangan lupa mbak, sambil mengucapkan bismillah. Dan untuk tasbih ini, jika nanti ada yang melirik tasbih tersebut dengan tatapan yang tidak biasa, maka berarti dialah pelakunya. Terang Pak Khairul kepadaku. Maksudnya tatapan tidak biasa gimana ya Pak Ustadz? Tanyaku bingung. Maksudnya gini mbak, nanti jika ada seseorang yang terlihat emosi, pokoknya pasti akan terlihat aneh lah mbak. Tidak seperti orang pada umumnya. Terang Pak Khairul mencoba meyakinkanku. Iya Pak Ustadz, baik, insya Allah saya lakukan semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Ustadz atas segala bantuannya. Dan saya mohon izin untuk pamit dulu Pak, ucapku sambil berpamitan kepada Ustadz Khairul. Dan singkat cerita, tibalah aku di rumah kos tempatku tinggal. Di depan kos kala itu aku pun berhenti sejenak dan langsung meminum air yang sudah diberikan oleh Pak Khairul. Dan tidak lupa, aku pun kala itu mengeluarkan tasbih lalu menentengnya. Kemudian di saat aku sedang membuka pintu pagar kos, saat itu tiba-tiba ibu kos terdengar memanggilku. Mendengarkan panggilan itu, aku pun langsung menghampirinya. Tanpa sengaja ibu kos langsung menatap tasbih yang sudah aku tenteng dari depan tadi. Dengan tatapan yang marah, tiba-tiba saja wajah ibu kos berubah seketika. Ya, ibu kos yang sebelumnya terlihat ramah kala itu langsung berubah menjadi emosi. Nampak wajahnya terlihat seperti menyeringai sambil mengerat seluruh giginya. Sungguh mengerikan keadaan ibu kos kala itu. Kemudian tanpa alasan yang jelas, ibu kos ini tiba-tiba menyuruhku untuk segera membuang tasbih yang kala itu masih kutenteng. Ya, dia mengatakan jika tasbih itu akan membuat aku sakit. Mendengar alasan itu, aku pun langsung merasa ada yang aneh dan langsung bertanya-tanya. Apakah jangan-jangan selama ini ibu koslah pelakunya? Ya, melihat semua perkataan yang tidak aku turuti. Di sini, ibu kos pun langsung masuk ke dalam rumah lalu menutup dan membanting pintunya dengan sangat kencang. Bantingan pintu itu pun membuatku terhenyak kaget. Aku pun teringat perkataan dari Pak Khairul mengenai tasbih dan pelaku yang ingin menumbalkanku. Ya, pelakunya akan marah apabila melihat tasbih ini. Setelah melihat gelagat dari ibu kos, aku sangat yakin bahwa dialah yang selama ini ingin mencelakaiku untuk menjadikan aku sebagai tumbal pesugihannya. Tanpa membuang waktu, aku pun langsung menuju ke kamar kos dan berencana untuk segera pindah mencari kos-kosan yang lain. Sesampainya di kamar, aku mendapati kamar dalam keadaan yang kosong. Saat itu, Risti belum pulang dari bekerja. Aku pun di sini segera merapikan seluruh pakaianku dan bergegas untuk berkemas. Aku juga berencana akan segera memberitahukan Risti tentang semua peristiwa ini dan mengajaknya untuk segera pindah dari rumah kos yang mengerikan ini. Di saat aku tengah berkemas, tiba-tiba saja aku pun merasa heran karena aku tidak bisa menemukan benda titipan Abah. Aku mulai berpikir, apa jangan-jangan ibu koslah yang mencoba mengambilnya. Entahlah siapa yang mengambil benda titipan dari Abah itu. Dan di saat aku sedang sibuk merapikan pakaian, tanpa aku sadari, kedua sosok makhluk mengerikan itu tiba-tiba saja datang kembali. Seketika makhluk itu terlihat bergerak cepat dan tiba-tiba saja sosok itu sudah berada tepat di hadapanku. Dan satu tangan yang mencekik leherku, dan kali ini perlahan makhluk itu pun mulai berbisik. Malam ini adalah malam saatnya untuk menjadikan kamu tumbal. Dengan posisi wajah yang saling berhadapan, aku berusaha untuk memalingkan wajahku dari wajah sosok mengerikan itu. Karena memang aku tak kuat mencium aroma busuk yang keluar dari sosok makhluk tersebut. Ya, dua makhluk itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku hingga berjarak sekitar 1 cm saja.
Disinilah mereka berdua langsung menjilati wajah dan seluruh tubuhku. Sungguh aku tak kuat mencium aroma busuk yang keluar dari tubuh mereka. Ku coba memberontak sekuat tenaga, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya aku hanya bisa pasrah, berdoa meminta kepada Allah agar aku segera diselamatkan dari peristiwa mengerikan ini. Dan tak lama setelahnya, aku pun sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku tersadar, saat itu aku sudah berada di rumah Pak Khairul. Di situ juga nampak Risti dan Fatimah ternyata di saat aku sedang berhadap-hadapan. Dan ternyata di saat tadi aku sedang berhadapan dengan ibu kos, Fatimah ternyata melihat dan langsung segera menghubungi Pak Khairul. Karena sebelumnya Pak Khairul juga sudah memberitahukan perihal masalahku ini kepada Fatimah. Pak Khairul pun kala itu mengatakan kepada Fatimah untuk membantu menjagaku selama di rumah kos-kosan ini. Untung saja Pak Khairul kala itu datang tepat waktu, karena jika ia datang terlambat sedikit saja, mungkin saja aku sudah dijadikan tumbal pesugihan. Risti yang baru tahu tentang semua kejadian yang telah aku alami terlihat sangat bersedih, dan dia juga sangat terpukul karena merasa tidak bisa membantuku. Dia di sini juga marah-marah kepadaku karena sudah menyembunyikan semua masalah ini darinya. Hingga akhirnya kami semua pun bersyukur bahwa aku telah selamat dari percobaan penumbalan oleh ibu kos. Dan setelah peristiwa itu, akhirnya semua hal yang mengerikan pun telah terungkap. Ya, selama ini ternyata benar jika ibu kos dan suaminya adalah pemuja pesugihan. Setelah kejadian itu, aku dan juga Risti pun menjadi lebih waspada dan akan lebih berhati-hati nantinya dalam memilih rumah kos yang baru. Aku memang juga tak bisa berbuat apa-apa atas apa yang sudah pemilik kos itu lakukan. Namun di sini sebelum pergi, aku pun sempat mengatakan pesan kepada Pak Khairul agar Pak Khairul bisa segera mencari cara apapun untuk menghentikan semua perbuatan pemilik kos itu, dengan harapan tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Ya, apakah aku akan pulang kampung setelah mengalami kejadian mengerikan itu? Tentu saja tidak. Aku masih ingin meneruskan perjuanganku di perantauan ini, karena terbangun di pagi hari di kota baru akan menjadi satu sensasi tersendiri bagiku. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru mendengarkan cerita-cerita dari kami dan baru menemukan channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.